Disiarkan dari Jalan Sarifudin Yos nomor 1, Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diberikan umur di bulan yang penuh berkah ini ya saudara ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya sahabat Faiz semua? Ustazah Tuna, Ustazah Uzli. Alhamdulillah sudah khair. Ustazah gimana? Alhamdulillah. Aman puasanya Ustazah? Alhamdulillah. Tidak terasa ya ini sudah memasuki Iya, sudah Hamin 10. Iya ya, akhir Ramadan. Akhir Ramadan. Nah, ya, jadi Ustazah kali ini kita melanjutkan materi dari yang sebelumnya ya. Betul. Mungkin kita review dulu nih ya materi yang sebelumnya itu Ustazah ya. Kemarin kan di materi yang sebelumnya kita ada belajar mengenai beberapa kosakata dari fusha dan amiyah ya. Apa aja kemarin itu Ustazah yang kita ini? Kemarin itu pertama kalau biasanya kita bilangnya na'am, fushanya na'am, amiyahnya fushanya na'am, amiyahnya aywa. Ya Allah. Aywa. Iya nah, Ustazah. Aywa ya. Kalau misalnya fusha bahasa Indonesianya ayo, bahasa Arabnya ada di lagu hayya. Oh iya. Hayya. Kalau mereka yang amiyah ini diawali dengan huruf ya, yala. Yala. Oke. Hayya dan yala. Hayya dan yala ya. Kemudian apa yang kedua? Kemarin itu sepatu bahasa Arabnya hidha. Di amiyah jadinya jazmah. Sepatu ya. Sepatu. Kalau di fushanya hidhaun, kalau di amiyah jadinya jazmah ya sudah ya. Lagi ada apa lagi sudah kemarin ya? Marah ukhra, marah tsaniyah. Biasanya kita menggunakannya kadang marah ukhra dan marah tsaniyah. Ternyata marah ukhra itu masuknya ke fusha dan marah tsaniyah itu ke amiyah. Okay. Coba lagi kalau di Indonesia. Coba lagi. Jangan menyerah gitu ya. Marah ukhra. Ya Masya Allah. Lumayan lah Ustazah ya. Jadi sudah ada beberapa kata ya yang sudah kita pelajari. Jadi untuk pembahasan kali ini kita mau bahas apa nih Ustazah? Kalau untuk kali ini kita mau membahasnya tentang kalimatnya ini hampir sama, tapi berbeda makna. Entah dia beda harokatnya ataupun beda satu huruf di antara keduanya. Itu sangat-sangat terpengaruh. Makanya kita diajarkan di dalam Islam membaca Al-Quran itu dengan sefasih-fasihnya, karena memang di bahasa Arab itu ketika kita membacanya berbeda, salah harokat ataupun salah huruf terbalik hurufnya, itu benar-benar akan mengubah makna yang ada di dalamnya. Sangat fatal sekali Ustazah ya. Oke, nanti setelah ini kita akan belajar bersama tentang itu. Siap. Ya Ustazah, apa ya namanya tuh? Mungkin kan kemarin kita sudah ada belajar kosakata nih, beberapa kosakata kan. Mungkin ada kosakata dulu gitu ya sebelum kita masuk ke yang ini ya. Sebelum masuk ke yang beda kalimat itu ya. Jadi coba kita tambah nih ya kosakata fushamiah fusha kita dan gitu ya. amiyah. Apa nih ya? Oh yang gampang Ustazah. Dinner itu dinner makan malam. Kalau di bahasa fusha dia asya, ada hamzahnya. Asya gitu ya. Oke. Kalau misalnya di amiyah ini karena beda satu huruf aja nih ya sudah asya. Kalau di fusha asya ada hamzahnya. Kalau di amiyah asya. Jadi memang amiyah itu apa ya diibaratkannya lebih simple karena mereka bahasa sehari-hari. Jadi kayak nggak ada apa sih namanya itu kayak tajwidnya gitu ya. Salah satunya. Betul Ustazah, kalau misalnya di amiyah ini lebih detail karena kan bahasa Al-Qur'an ya. Diambil dari Al-Qur'an, jadi memang harus yang di fusha itu ya Ustazah ya. Mengikuti betul. Asya itu ada hamzahnya ujungnya.
Kalau di Amiyah Asya karena beda satu huruf aja sudah ya, langsung dia berbeda bagian antara bagian fusha dan bagian Amiyah ya. perihal satu huruf satu saja huruf itu ya, sama istilahnya menentukan ininya ya, makna. posisi posisi menentukan cara maknanya gitu. bacanya juga Tapi artinya tadi sama ya, dinner ya, sama Ustazah, artinya. Cara pengucapannya saja yang berbeda. Iya. Ya, Ustazah. Oke, mungkin kita tambah lagi nih, apa lagi nih Ustazah? Ini biasanya anak-anak kalau izin ke kamar mandi kalau lagi tamis atau lagi bahasa Arab, asadzinu ilal hamam. Kalau urid, ustazah urid ilal hamam. Urid itu saya ingin. Astadzin itu artinya saya izin. Tapi kalau misalnya di bahasa Amiyah, uridu itu artinya saya ingin. Kalau di Amiyah dia bukan urid, tapi abgha. Jauh. Iya. Jauh, abgha ilal hamam. Bisa. Jadi mereka tanpa perlu pakai harful jar di tamis. Ada min benar. ila, kalimat-kalimat yang menjadikan huruf setelahnya itu menjadi kasroh. Iya, betul. Min ila dijarin kalau istilah betul. di tamis itu. Kalau mereka tidak memakai itu, abghal hamam itu cukup. Saya mau kamar mandi. Tapi kalau misalnya Amiyah kan uridu ilal hamam. Kalau uridul hamam jadinya kan saya ingin kamar mandi. Makanya kita memerlukan bijarin itu harful jar. Uridu ilal hamam. Kalau misalnya Amiyah abghal hamam. Insyaallah. Sudah masuk ke kalimat kita ya Ustazah jadinya ya. Ini bisa juga ditambahkan dengan kosakata yang kemarin roh. Roh itu artinya zahaba, artinya pergi. Iya. Mereka bilangnya roh. Abghar hamam. Abghar hamam itu berarti apa tuh Ustazah? Saya mau ke kamar mandi. Roh. Tapi kan ditambahin zahab. itu ya. Iya. Jadi peletakan bahasa Amiyah ini ya nggak serinci dan nggak serumus dengan fusha. Kalau fusha dan ada rumusnya ya. Gitu. Misalnya ada strukturnya yang jelas gitu ya. SPOK-nya gitu ya. SPOK betul kalau di bahasa Indonesia. Tapi kalau di Amiyah itu abgha roh al-hamam. Abgha aku ingin roh, bahasa Amiyahnya zahaba pergi, al-hamam abgha roh al-hamam. Bukan rohamam gitu ya, jadi nggak perlu itu ya yang tadi itu apa bijari itu nggak perlu ya. Itu tuh fusha sekali. Masya Allah, sangat istilahnya sangat formal sekali gitu ya saya ya. Betul saya. Ya baik, nah oke. Sahabat Faiz, itu ya tadi kita sedikit review dari materi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Oke, sahabat Faiz, jangan kemana-mana. Stay tune di 103,7 Faiz FM. Sahabat Faiz, kembali di 103,7 Faiz FM Radio dalam program Bahasa Arab. Nah, sudah. Jadi tadi kita sudah ini ya murojaah sedikit apa namanya tuh bahasan yang kemarin sudah kita sampaikan ya di pertemuan sebelumnya. Untuk sekarang ini jadi kita mau bahas apa nih Ustazah? Untuk saat ini kita mau membahas rupanya sama tetapi artinya berbeda. Rupanya sama, artinya berbeda. Tulisannya hampir sama tapi ternyata maknanya jauh berbeda. Jauh berbeda ya. Ranjau ini sahabat Faiz ya. Rawan ini. Rawan ini. Harus hati-hati kita lah. Jadi mari kita simak penjelasan dari Ustazah Ghizli. Tafadhali Ustazah. Syukran Ustazah. Afwan Ustazah. Baik, jadi pembahasan pertama perihal kosakata bahasa Arab yang tertarik saya bahas itu adalah sering kita ucapkan mir'atun atau mar'atun. Itu kalau kami lihat dari tulisannya sama, mim, ro, hamzah, alif dan tak marbutoh. Hanya berbeda harokatnya saja antara mar'atun dan mir'atun. Ternyata mar'ah itu artinya wanita, perempuan, dan mir'atun artinya kaca. Ya Allah. Mir'atun itu artinya adalah kaca, jadi sangat berbeda jauh artinya. Makanya sering dibahas karena dari adanya landasan bahasa Arab ini, perempuan itu seperti kaca yang apabila
hatinya Apa? rusak, Iya, dirusak, pecah, pecah gitu ya. maka untuk proses pengembalian Mm-mm. rupanya ya agak Tidak, sulit, iya. Jadi tidak tidak utuh sesempurna gitu awal. ya. Betul, Ya bisa kembali misalnya di segi 4 gitu ya, tapi nanti ada betul, yang copot-copotnya gitu ya. betul Ustazah. Jadi betul sekali, Hmm. perbahasan Arab ini menjadi dasar Mhm. filosofi yang ada di kehidupan ini. Contoh Masya mar'ah dan Allah. mir'ah. Ada juga anas. Anas Mhm. itu kan artinya manusia. Manusia, Kalau iya. ditarik ulur dia berasal dari kalimat nasia Mhm. yang berarti lupa. Masya Allah. Memang kita ini fitrahnya itu pelupa, Mhm. banyak salahnya, tempat Mhm. salahnya, makanya landasan anas, Mhm. manusia, bahasa Arabnya anas itu benar-benar Mhm. sesuai dengan Sesuai maknanya. ya, Masya Nggih, Allah dengan betul. kondisinya ya Ustazah Dengan ya. kondisi. Masya Allah ya, itulah semuanya tuh Allah ya yang menciptakan itu ya, menciptakan bahasa itu sedemikian perbahasan. rupa sehingga memang apa ya namanya tuh ya, apa ya kalau istilahnya itu kan, apa ya namanya tuh, jadi nama itu menunjukkan kondisinya gitu ya. Ya Betul, Allah. Ustazah. Ada lagi biasanya lanjut, kita Ustazah. sebutkan di azan itu hayya 'alal falah. Hmm. Hayya 'alal falah itu kan artinya mari Mari. meraih kemenangan. Mhm. Falah itu anak-anak yang namanya tuh Falah. Kan banyak anak-anak kita ya, laki-laki yang bernama Falah. Ya, Karena Falah itu memang didasarkan artiannya kemenangan, kemenangan. menang gitu. Tapi kalau misalnya ditambah tasdid Mhm. di kalimat lamnya, Hmm. falahun Mhm. jadinya. Kalau yang biasanya falahun Mhm. kemenangan, Mhm. falahun itu artinya salah satu profesi yang ada di dunia ini, yaitu petani. Oh, Masya Jadi Allah. jauh sekali Kebahagiaan dengan petani kemenangan ya. dengan Iya, petani. kemenangan dengan Betul. petani ya. Perkara perbedaan antara yang satunya tidak ada tasdidnya, yang satunya ada tasdidnya di huruf lam. Falah itu petani, falah kemenangan. Jadi kalau jangan sampai jadi Jangan hayya 'alal sampai falah gitu ya. Betul Ustazah. Jadi memang Bahaya ya. kefasihan itu selain makharijul huruf, tajwid, dasar dari membaca Al-Quran, fasih juga harus sama derajatnya. Betul. Insya Allah makin menarik nih. Apalagi Ustazah jadi. Aduh, saya share yang gampang. Nah, ini baru beberapa kata-kata ini yang keluar ini. Iya, ada juga sering kita ucapkan Jamal dan Jamil. Ternyata itu berbeda Ustazah. Kalau Jamil dia memang artinya tuh bisa diartikan sebagai dia tampan, rupawan, indah, bagus. Jamil, innallahal jamil yuhibbul jamal. Bahwa Allah itu menyukai bahwa Allah itu indah, menyukai keindahan. Betul sekali. Tapi kalau itu kan jamalun, panjang mimnya. Ketika kita menulis jamalun itu artinya unta. Jadi berhati-hatilah dalam penulisan dan pengucapan. Innallahal jamil. Jamil itu artinya indah, yuhibbul jamal. Jamalnya kan mimnya panjang. Tapi ketika kita ini mau jamal, al-jamal itu unta ya, yang tanpa panjang. Al-jamalu itu unta. Kalau al-jamalu itu baru tampan gitu ya, cakep gitu ya. Bagus, itu tadi apa kalau misalnya yang tadi kan kalau yang istilahnya itu jamal itu untuk ini ya, itu jadi penasaran juga nih. Untuk apa? Untuk ikhwan gitu ya, untuk mudzakkar ya, jamal itu ya. Betul, penggunaannya itu lebih ke ikhwan, lebih ke mudzakkar yang perlaki-lakian. Bisa juga kalau dimasukkan ke dalam suatu kalimat mengungkapkan keindahan, dia bisa dipakai. Kalau misalnya kita ingin memuji anak bagus gitu, Jamil. Bisa juga Jamil, bukan Jamal gitu ya. Betul. Apa bedanya? Jadi Jamal sama Jamil Jamal tadi. Dan Jamil itu di penggunaannya. Kalau Jamil itu lebih ke orangnya. Innallahal jamil. Allah jamil. Ya. Hasan jamil. Ibrahim jamil. Kalau misalnya Jamal itu lebih ke kalimat keindahan. Ada istilah kalau di Indonesia tuh ibuhan kean untuk ketampanan, keindahan. Iya. Kebagusan, Jamal.
Tapi kalau lebih ke manusianya Mm-mm. langsung, ke subjeknya Mm-mm, langsung, kita memakai yang ada ya sukunya jamil. Jamil. Betul. Masya Allah. Itu jadi ini juga ya, maksudnya Iya, tuh ada dasarnya jadi semua ya jadi Ustazah. ada perbedaan itu ya, kayak Betul. Posisinya, penggunaan itunya ya, penggunaan penggunaannya. katanya ya. Kalau Tidak Jamal sama Jamil beda betul. ya. Jamil tuh ketika memang ada subjek, Mm-mm. baru kita pakai jamil. Mhm. Kalau misalnya kita untuk mengungkapkan sesuatu Kayak untuk alam di dalam misalnya gitu kalimat, ya. betul, pakai yang satunya jamal. Masya Allah. Ini Gitu, sudah Ustazah. lumayan nih ya kosakatanya tadi, Abah. Sudah dicatat kan sahabat Faiz tadi? Yang Kosakatanya pertama itu mar'atun, Mar'atun, artinya wanita, dan wanita dengan lawannya mir'atun, mir'atun ya. kaca, Jadi itu cermin. Cermin ya. Perbedaannya diletaknya di mana ya sahabat Faiz? Di awal tadi ya Ustazah ya. Betul. Antara fathah dan harokatnya. kasrah ya, harokatnya. Kemudian yang kedua tadi Ustazah? Yang kedua itu falah. Falah ya. Falah dan Falah, falah. oh ya, falah dan falah Betul. gitu ya. Itu apa tadi perbedaannya Kalau Ustazah? falah Tasydid ya. itu kemenangan. Kemenangan. Kalau falah itu adalah profesi petani tadi ya, falah dengan falah. Falah. Kemudian Yang baru ini tadi adalah jamal dan jamil. Oh, iya. Jamal yang pendek, yang tidak ada alifnya. yang alif, tidak ada alifnya. Jamalun yang langsung seperti itu. Jamalun unta. Jamilun dan jamalun indah, tampan, rupawan. Masya Allah, jamalun, jamilun ya. Betul. Itu juga tadi tergantung apa ya namanya, kita tuh mau mengungkapkan apanya gitu. Betul. Ya. Jadi sesuaian dulu ini mau kita mau mengungkapkan hal apa, disesuaikan dengan kosakatanya. Karena memang bahasa terkaya kosakata itu adalah bahasa Arab. Iya, makanya istilahnya di Arab itu ada sorof kan ya Ustazah. Iya. Sorof nahwu itu kan dari satu kalimat bisa berubah dari berbagai kalimat. Jadi itulah berbagai Arab. Kalimat ya. Betul. Tadi aja beda huruf itu beda ya. Huruf beda saja, harokat gitu ya. Cocok lah dia jadi bahasa terkaya. Iya benar, Masya Allah. Kalau kita kan istilahnya apa ya? Istilahnya nggak ada ya, ada istilah mad gitu ya di dalam bahasa Indonesia itu nggak ada ya, sahabat MM gitu. Hanya huruf selesai. Iya, huruf aja gitu ya. Paling kalau misalnya secara pengucapan misalnya siap gerak gitu kan, itu hanya sebagai intonasi, penekanan gitu ya, intonasi. Nada. Tapi hati-hati dengan bahasa Arab ya. Kalau Arab memang karena ada tajwidnya, iya, ada tajwidnya gitu ya. Jadi bisa Cara merubah arti gitu ya, saudara ya. Betul sekali. Dengan apa? Dengan tadi istilahnya perubahan tempo bacaan tadi Iya, ya. Betul. Saudara. Kayak tadi ini kita sudah belajar yang sederhana-sederhana nih, saudara. Mungkin sekarang kita mau belajar yang penerapan misalnya di kalimatnya. Oh, penerapan di dalam kalimat. Jadi kalau misalnya di bahasa keseharian kami di kelas ini ya, anak-anak itu kan sebisa mungkin, karena memang Arab kan susah ya saudara. Memang harus pengkondisian terlebih dahulu kalau memang mau diterapkan. Tapi kalau memang kondisi sekolah kita memang yang seperti itu, jadi memang tidak bisa yang sekejap mata, harus step by step. Jadi anak itu kalau di kelas ini contoh, karena kaca pribadi kelas saya sendiri itu kacanya kan di atas saya ya, di daerah meja guru. Jadi mereka kalau misalnya Ustazah saya mau lihat mir'ah, jadi sedikit-sedikit walaupun dia bilang saya mau lihat, Ustazah izin mau lihat mir'ah, gitu. Jadi setidaknya ada yang dipraktekkan. Oh oke, mir'ah itu artinya kaca. Karena table kan di kelas kan ada card table ya Ustazah, syarat dia duduk harus ngambil setelah datang nih, ambil nomor, dapat nomor berapa, nanti dari nomor itu ditujukan ke gambar, dari gambar masuk ke kosakata. Dia di meja-meja itu ada kosakata Arab. Masya Allah, menarik banget ya. Jadi ada yang artian kosakata bahasa Arab buah-buahan, hewan-hewanan, kata kerja, ke alat-alat yang ada di sekitar kelas itu ada sebuah contoh. Dia dapat saburotun artinya papan tulis ya. Carilah dia meja di mana yang ada tulisannya saburotun, di situ dia duduk. Salah satu ada juga mir'atun itu, makanya Allah. Jadi anak-anak tuh sedikit demi sedikit ya setidaknya betul. tahu. Saya juga membiasakan diri kalau misalnya di dalam kelas itu mempraktekkan minta tolong dihapuskan saburohnya. Jadi diambil kurosahnya. Jadi saya
gak pernah mengucapkan papan tulis Iya. dan buku tulis. Mhm, Jadi saya mhm. berusaha mengucapkan apa yang bisa membiasakan telinga mereka mendengar Mhm. Arab gitu Ya, Ustazah. Masya Allah ya. Saburo itu kecil tapi Ya insya Allah ya berdampak gitu ya berdampak. Ustazah ya. Ainal kolam, karena Mhm. sudah berjarak. Iya, Aina di Aina, mana itu iya. ya Ustazah ya. Ainal kolam, kolam. Wah, dia ngedeteksi sendiri. Ini bukan Ustazah kolam. Oh iya betul. Masya Allah. Ya karena udah tadi ya, udah sedikit-sedikit dibahasakan ya. Masya Allah. Betul. Pembiasaan Mau nggak yang sangat mau. luar biasa nih. Voice FM dan pastinya menarik gitu ya. Bikin anak-anak jadi exciting mau masuk kelas gitu ya. Jadi, Iya. nah hari ini aku kebagian apa Iya, nih apa gitu nih? kan. Betul. Masya Allah. Jadi harus berbeda tiap hari, tempat duduknya kan berubah-ubah harus tiap hari. Iya, Masya Allah ya, keren banget Ustazah. Oke, kemudian apa ya namanya tuh? Kalau misalnya nih apa ya namanya tuh dalam keseharian kita nih Ustazah ya. Jadi kan istilahnya penerapan di kelas gitu ya. Kalau misalnya di dalam keseharian kita itu gitu ya, yang misalnya kata-kata apa yang istilahnya bisa kita praktekkan dulu gitu untuk istilahnya untuk latihan gitu loh Ustazah. Oh, untuk latihan. Kayak pribadi, kalau anak yang dimasukkan ke pesantren itu di antara anak-anaknya abah mama nih hanya 2 orang saja. Masya Allah. Saya dilemparnya ke Jawa, ke Gontor, yang kakak saya ini Masya Allah. pesantren di Balikpapan saja. Oh iya. Jadi untuk penerapan jujur nih, mentok-mentoknya ngobrol takalum bilughatil arabiyah, ngomong bahasa Arab tuh cuman ke kakak ini gitu ya. Kalau mama itu paling jadi bahan kita bercandain mama gitu. Ya umi gitu. Masya Allah. Mentoknya seperti itu karena memang karena ini bahasa Arab itu ilmu yang sangat dalam. Jadi guys, aduh ya Allah, nggak cuma sekedar bahasa ya Ustazah. Bahasa Arab itu, dari bahasa Arab ini kan penuh ilmu yang akan bercabang kemana-mana. Kalau mau belajar ilmu Quran, belajar dulu bahasa Arabnya. Mau belajar ilmu hadis, belajar dulu bahasa Arab. Mau belajar ilmu tafsir Arab, kan nyambung semua itu nanti. Biar istilahnya kita paham gitu ya apa yang kita baca. Betul, gitu kan. Ustazah. Jadi lebih mengena gitu ya Ustazah. Jadi untuk orang-orang awam yang memang belum belajar, ya itu memang harus seadanya dulu ya. Kayak step by step gitu ya. Seperti itu ya Ustazah. Iya, betul. Apalagi yang di keseharian kita yang notabene-nya orang-orang di sekeliling kita tuh yang mama, ibu, ayah, kakak, adik, keluarga lah Ustazah. Jadi untuk penerapannya kalau memang belum berbasic, lumayan sulit. Jadi harus ada sabar step by ya stepnya. gitu ya. Betul Ustazah, betul. Kecuali lagi ada eventnya, memang lagi event berbahasa, ayo di situ masuk. Tapi kalau di luar dari event, sepertinya untuk penerapannya lumayan sulit. Kalau memang belum di lingkup mencari ilmu, mencari pendidikan baru bisa masuk itu. Jadi itu memang kalau belajar bahasa Arab itu harus sabar ya sahabat Faiz ya. Sabar sekali ya, karena ya cabangnya banyak, harus step by step gitu ya Ustazah ya. Step, betul. Siap. Jadi demikian ya sahabat Faiz, apa namanya itu untuk tadi ya penerapan di dalam penggunaan bahasa Arab ini harus sabar ya, step by step. Tadi kita harus itu belajar kosakata dulu aja ya, dibiasakan dulu ya. Nanti untuk penerapan, misalnya kita mau pengen belajar pengen bicara bahasa Arab gitu di keseharian gimana sih? Itu tadi ya, step by step. Sabar dulu ya, sahabat minimal Faiz. ana antum syukron. Oh iya, betul. Itu sudah ya, afwan itu kan sudah. Iya, naam afwan gitu ya. Yang biasa saya pakai itu naam afwan. Ya, jadi demikian ya sahabat Voice, jangan kemana-mana, stay tune di 103,7 Voice FM. Kembali di 103,7 Voice FM Balikpapan. Oke, jadi sahabat Voice, tadi kita sudah mendengarkan ya pemaparan dari Ustazah Uzli mengenai beberapa Ustazah kosakata yang mirip ya, hampir sama, menjebak tapi gitu ya, tapi ternyata maknanya sangat berbeda ya. Jadi kita harus hati-hati ya Ustazah ya. Betul. Nah, ini sudah ada
contekannya ya, ringkasannya materi kita hari ini ya. Yang pertama kata-katanya adalah mar'atun, artinya perempuan ya sudah. Kemudian yang satunya adalah mir'atun. Mir'atun ya sudah ya, artinya cermin ya sudah. Kemudian yang selanjutnya falahun, artinya kemenangan. Kemudian falahun artinya petani ya. Kemudian yang terakhir itu adalah kata jamalun, artinya unta. Kemudian kata berikutnya adalah jamalun atau jamilun, artinya indah atau rupawan. Nah itu jadi apa namanya tuh? Coba kita hafalkan dulu ini ya, sahabat Faiz. Jadi dari pertemuan kemarin sudah ada 4 atau 3 gitu ya Sada ya. Betul. 4 atau 3 kosakata. Nah pertemuan kali ini juga kita menambah 3 iya menambah 3 lagi ya. Sabar ya sahabat Faiz. Alhamdulillah. Karena tadi ya belajar bahasa Arab itu harus sabar ya Sada ya. Sabar, jadi step by step ya sahabat Faiz. Makanya jangan ini ya, jangan kemana-mana. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi bahasan bahasa Arab kita ya Ustazah ya. Insya Allah semoga ada ya kita diberi kesempatan rezeki untuk bisa membahas lebih dalam lagi mengenai bahasa fusha dan amiyah ini ya Ustazah ya. Nah oke, baik, demikian sahabat Faiz, persembahan dari kami tim Quranic Center dalam program Bahasa Arab. Semoga ilmu yang sudah kita dapatkan dapat kita amalkan dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf lahir batin atas kesalahan kami. Ya, kesalahan datangnya hanya dari diri kami pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.